Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 3 tema 7 di subtema 1 Perkembangan Teknologi Produksi Pangan. Di pembelajaran 6 kali ini kita akan belajar cara membuat tempe. Ini ada di halaman 51 sampai dengan 53. Yuk dukung terus channel Kak Rina dengan cara mensubscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Dan buat yang udah subscribe dan dukung channel Kak Rina ucapkan terima kasih banyak ya. Nah, di kolom komentar boleh juga tuliskan asal sekolah dan juga dari kota mana. Nah, kita lihat dulu tujuan pembelajarannya untuk kali ini, yaitu yang pertama, dengan membaca dan mengamati isi teks bacaan, adik-adik dapat mengidentifikasi manfaat dari teknologi pangan dengan tepat. Lalu yang kedua, melalui diskusi, adik-adik dapat menjelaskan manfaat teknologi produksi pangan bagi kehidupan manusia dengan runtut dan percaya diri. Yang ketiga, setelah mengidentifikasi teks bacaan, adik-adik dapat menemukan kata yang berkaitan dengan teknologi pangan dengan tepat. Dan yang keempat, setelah menemukan kosakata tentang teknologi pangan, adik-adik dapat menggunakan kata-kata tersebut untuk melengkapi kalimat rumpang dengan tepat. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran Bapak dan Ibu guru serta orang tua di rumah. Ayo kita mulai adik-adik, ini ada di halaman 51 ya. Siti, Dayu, Lani, Udin, dan Beni dan Edo ingin belajar membuat tempe. Di sekitar tempat tinggal mereka ada tempat pengolahan tempe. Sebelumnya mereka telah membaca beberapa informasi tentang pembuatan tempe. Nah, seru banget ya adik-adik cara pengolahan tempe. Adik-adik sudah pernah lihat belum? Nah, ini nih caranya, ada di bacaan teks berikut. Cara membuat tempe. Kedelai merupakan hasil perkebunan yang memiliki banyak manfaat. Tempe adalah salah satu hasil teknologi pangan dari kedelai. Cara membuatnya cukup mudah. Kacang kedelai digunakan untuk membuat tempe. Selain itu ditambahkan ragi tempe serta daun pisang. Nah, daun pisang ini untuk membungkus seperti ini adik-adik ya. Jadi menggunakan ragi tempe ya. Nah, pertama-tama kacang kedelai dicuci hingga bersih ya. Ini kacang-kacangnya nih adik-adik yang kuning-kuning ya. Nah, kacang kedelai dicuci hingga bersih, kemudian direndam 12-18 jam. Cukup lama ya adik-adik. Nah, kemudian kacang kedelai dicuci hingga kulitnya terlepas. Lalu kacang kedelai dikukus atau direbus hingga empuk ya, dikukus atau direbus adik-adik. Kacang kedelai yang sudah empuk diangkat dan ditiriskan. Nah, ragi tempe dapat ditaburkan jika suhunya telah berubah menjadi hangat. Ya, jadi habis ditiriskan nih, ditiriskan itu disaring ya adik-adik supaya tidak terendam lagi sama air. Nah, lalu kalau ditaburkan ragi tempe kalau sudah hangat susunya. Nah, kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru yaitu tempe melalui teknologi pangan. Teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Ya, jadi ini tadi cara-caranya ya adik-adik. Nah, jadi kemudian di sini kita lihat kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru yaitu tempe. Melalui teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru ya. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Oke, nah ini cara pembuatan tempe. Kita lihat teks paragraf terakhir yang ada di sini adik-adik ya. Nih, yang ini dan sudah ditulis ulang di sini. Coba kita lihat. Apa manfaat teknologi pangan terhadap hasil panen kacang kedelai? Uraikan di bawah ini. Nah, ini nih adik-adik. Jadi, teknologi pangan terhadap hasil panen kacang kedelai adalah diubah menjadi tempe. Nah, di mana tempe ini manfaatnya adalah zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel tubuh yang telah rusak. Ya, boleh tambahkan ini. Nah, kemudian kita sekarang lanjut. Di sini kita diminta untuk melengkapi kalimat
di bawah ini. Jadi yang kosong-kosong ini nanti jawabannya ada di sini. Ya, ini Kak Rina nomorin dulu ya adik-adik. Ini nomor 1. Nomor 1. Sebentar, ini nomor 1. Bentar ya adik-adik, ini Kak Rina menggunakan layar jadinya agak kurang baik ya. Oke, nah kita cek lagi, ini 1. Kemudian kedelai ini nomor 2, teknologi nomor 3, proses nomor 4, suhu nomor 5. Nah kita jawab yuk. Tempe merupakan salah satu makanan yang diolah melalui titik pangan. Apa adik-adik jawabannya? Betul, teknologi ya. Nih Karina kasih tanda centang. Jadi jawabannya nomor 3 yaitu teknologi pangan. Nah kalau menjawab seperti ini lebih baik yang sudah kita gunakan untuk menjawab kita tandai ya adik-adik supaya kita nggak bingung lagi. Lalu bahan utamanya adalah kacang titik-titik. Kacang apa tadi? Kacang kedelai dong ya, berarti nomor 2. Kemudian dan ragi tempe. Ragi tempe berguna dalam titik-titik perubahan dari kacang kedelai menjadi tempe. Jawabannya apa? Proses ya. Jadi nomor 4 dalam proses perubahan dari kacang kedelai menjadi tempe. Ragi tempe ditaburkan di atas kacang kedelai saat titik-titik kacang kedelai rebuslah turun menjadi hangat. Suhu ya tadi adik-adik jadi nomor 5. Lalu setelah 1 atau 2 hari kedelai akan berubah menjadi tempe. Nah konsumsi nih terakhir ya adik-adik ya. Konsumsi tempe akan memberikan manfaat yang baik bagi tubuh. Nah ini nanti silakan adik-adik jawab tapi menggunakan kata-katanya ya, jangan pakai nomor. Karena kalau Karina tuliskan di sini besar-besar hurufnya kalau menulis di layar begini adik-adik. Jadi harap dimaklumi ya, tulisannya besar-besar dan kadang-kadang kurang bagus. Oke, nah kemudian untuk bahasa Indonesia pelajarannya sudah selesai untuk pembelajaran 6 ya adik-adik. Itu dia adik-adik pembelajaran kita untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like dan share juga ke teman-teman lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!